Ketujuh manusia paling merugi dunia dan akhirat. Surat Al-As berbunyi, demi masa waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Untuk lebih jelasnya lagi, simak ulasan berikut tentang golongan-golongan manusia paling rugi dunia dan akhirat menurut agama Islam. 1. Orang yang mencari kebahagiaan dunia tapi melupakan akhirat. Kebanyakan orang lebih mementingkan kebahagiaan dunia ketimbang urusan akhirat. Antara waktu untuk beribadah dengan bekerja untuk mencari harta dunia jelas berada jauh dalam keseimbangan. Kita lebih condong mengejar dunia yang belum tentu bisa kita dapatkan. Banyak yang habis-habisan mengejar harta dan kekayaan, tetapi melupakan urusan akhirat selama mengejar kekayaan tersebut. Mereka punya anggapan bahwa kalau ibadah itu sesudah kaya saja, boleh saja, Allah tidak akan melarang. Tapi bagaimana jika nasib tidak sesuai yang kita pikirkan? Sekedar renungan, azal tidak akan menunggumu kaya dulu. 2. Tidak mau bersilaturahmi. Silaturahmi itu wajib hukumnya. Secara luas, silaturahmi itu memiliki makna menjalin tali persaudaraan dengan saudara muslim kita, di mana dalamnya kita banyak membicarakan ilmu tentang agama. Intinya, silaturahmi itu untuk menimba ilmu agama. Orang yang enggan bersilaturahmi atau menghadiri majelis ilmu untuk mendengarkan tausiah tentang ilmu-ilmu keagamaan yang bermanfaat, maka ia adalah orang yang sangat rugi dan sombong. 3. Menyimpan keburukan orang lain dalam hatinya. Janganlah jadi muslim yang suka menyimpan keburukan orang lain dalam hatinya, karena itu justru akan merusak hatimu sendiri dan kamu akan jatuh dari ketenangan. Orang yang suka menyimpan keburukan dan kesalahan orang lain dalam hatinya, bahkan sampai menjelekannya, maka dia termasuk golongan manusia yang paling rugi. Karena orang lain yang berbuat buruk, tapi dia jadi ikutan mendapatkan keburukan. 4. Berburuk sangka, mudah marah, ingin dipuji, iri dan dengki. Berburuk sangka, ingin dipuji orang lain, iri dan dengki terhadap kebahagiaan yang didapatkan orang lain adalah penyakit hati yang dapat merusak hati kamu. Kalau kalian suka memelihara penyakit hati ini, maka jangan heran kalau hatimu selalu resah, gelisah, dan jauh dari ketenangan. 5. Terlalu mencintai dunia. Terakhir ini hampir sama penjelasannya dengan poin yang pertama. Terlalu mencintai dunia dapat melupakanmu pada urusan akhirat dan kematian. Kamu seolah bakal hidup beribu tahun karena terlena dalam kesenangan dunia hingga melupakan urusan akhirat. Hidayah sulit sekali masuk ke dalam hati orang yang terlalu mencintai dunia. Kebanyakan dari mereka dibiarkan tenggelam dalam kenikmatan tapi menyesatkan. Meskipun terlihat menyenangkan, tapi jauh dalam lubuk hati mereka hidupnya terasa hambar, tidak tenang dan dipenuhi dengan kegelisahan. Ketika ajal tiba, betapa menyesalnya mereka bahwa selama ini kesenangan dunia yang ia begitu cintai tak bisa menyelamatkannya. 6.
bakhil atau pelit. Tak sedikit umat Islam yang mengaku rajin beribadah, umatnya Nabi Muhammad, dan rajin baca Al-Quran, tapi dia begitu bakhil atau pelit. Meskipun dia hidupnya sangat berkecukupan, sulit sekali bagi mereka untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki mereka untuk membantu orang fakir dan miskin. 7. Putus asa dari rahmat Allah. Banyak orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Mereka menganggap dirinya tidak akan mendapat ampunan dari Allah karena dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Karena berputus asa, mereka lebih memilih bermaksiat lagi ketimbang belajar memperbaiki diri. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang paling rugi. Mereka tidak sadar bahwa Allah itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ada banyak ayat di Al-Quran dan hadis yang menerangkan bahwa Allah itu Maha Pengampun.